Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Erhani dari Universitas Asyasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan bahas topik 14, yaitu lanjutan dari topik 13. Nah, di topik 14 ini kita membahas tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, penyembuhan data pada uji multikolonialitas atau data teridentifikasi multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance value dan variance inflection factor atau EIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Itu nanti akan ada di output, dan tolerance value itu jika nilai tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau EIF lebih besar dari 10, maka akan terjadi multikolonialitas. Dan sebaliknya, jika nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 atau nilai EIF-nya itu lebih kecil dari 10, berarti tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana saat menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas dan dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Lalu, solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yang pertama ada melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi seperti uji kolerasi. Yang kedua ada melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Dan yang keempat melakukan outliner terhadap data ekstrem, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, kita lanjut aja langsung ke ujinya. Di sini saya sudah masukin data. Di sini terdapat variabel X1, X2, X3, dan X4, dan juga variabel Y. Nah, kita langsung aja ke uji penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Caranya itu klik analyze, regression, linear. Nah, di dependent kita masukin variabel Y. Untuk di independent kita masukin variabel X1, X2, X3, dan X4. Nah, kita ke statistik, kita checklist yang collinearity diagnostic. Continue, lalu oke. Nah, di sini akan keluar outputnya. Kita bisa lihat pada tabel koefisien, pada kolom collinearity statistik. Di sini kita dapat nilai tolerance dan EIF-nya. Untuk X1 itu kita peroleh nilai EIF 2,95. Untuk X2 kita peroleh nilai 1,981. Untuk nilai X3-nya kita peroleh 10,007. Dan untuk X4-nya kita peroleh EIF sebesar 9,976. Nah, di sini kita dapat variabel yang EIF-nya lebih daripada 10. Maka data tersebut terjadi multikolonialitas, yaitu yang variabel X nih ya. Ini kan lebih dari 10. Nah, kita ke slide dulu sebentar. Ke sini. Nah, jika nilai toleransi itu lebih besar dari 0,01, kan tadi kita bisa lihat di sini nilai toleransinya ini semuanya lebih besar dari 0,01 ya. Ya kan? Dan EIF-nya kurang dari 10, sekarang kita akan melakukan, tunggu dulu. Jika nilai tolerance value-nya itu lebih besar dari
0,01 atau EIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Yang tidak terjadi itu yang tadi. Nah, variabel yang tadi itu tidak terjadi multikolonialitas karena nilai tolerance value-nya itu lebih besar dari 0,01 dan EIF-nya itu lebih kecil dari 10. Sekarang kita akan melakukan penyembuhan data dengan solusi alternatif. Di sini, solusi alternatif nomor 3, mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Caranya itu, kita ulang aja. Seperti tadi, kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini yang di Independent, yang X3 kita keluarin aja. Kita kembalikan, dan untuk statistik dan save-nya, ini masih sama. Lalu, kita oke aja langsung. Nah, di sini kita bisa bisa lihat di tabel koefisien. Nah, di sini kita bisa lihat nilai EIF dan nilai toleransinya. Nilai EIF-nya ini semuanya lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi ini lebih besar dari 0,01. Yang dimana itu kan tadi kan yang dimana tidak terjadi multikolonialitas, ya kan? Lalu, jadi seperti inilah pengembaraan data multikolonialitas, di mana kita mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi, seperti tadi variabel X3. Nah, jadi kalau misalkan masih tidak normal, berarti kita harus uji penyembuhan data lagi sampai benar-benar normal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.